Jadi dulu bidan, cuman yang pinter masak ini Mbak Ika. Benar sekali, karena Hmm, kalau ingat menu-menu salah seperti ini, saya jadi ingat sama salah satu teman saya di Probolinggo yang kebetulan ahli banget kalau bikin salad, mau salad buah, salad sayur. Jadi lupa saya mau nyapa pemirsa di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Santi Wilujeng Prasdiani hadir lagi di program NTV kita. Siapa dia? Dia siapa? Kali ini bintang tamu spesial yang datang ke NTV kita yaitu Mbak Ike. Semua orang Probolinggo pasti pada kenal siapa itu Mbak Ike. Mungkin banyak juga langganannya di kota ya Mbak Ike ya. Bagaimana sosok Mbak Ike sebenarnya, perjalanannya di dunia kuliner sampai dengan saat ini, nanti kita akan kupas tuntas di siapa dia siapa. Oke Mbak Ike, ini kebetulan kan saya juga belum kenal terlalu dekat dengan Mbak Ike. Mungkin juga pemirsa di rumah banyak juga siapa sih Mbak Ike. Mungkin ada juga yang cuman kenal menu-menunya aja di Facebook tapi nggak tahu orangnya ini orangnya. Oke Mbak Ike, monggo. Mbak Ike itu dari mana? Terus siapa? Pokoknya perkenalan dulu lah. selamat siang teman-teman di rumah, sudah tahu ya, mungkin yang betul kata Mbak Santi, kebanyakan teman-teman sudah pelanggan-pelanggan sudah tahu menu-menu saya tapi nggak kenal siapa Yang saya, bikin? siapa yang bikin. Nah, inilah saya seperti ini wujudnya. Nah, saya Ike Arista, biasa dipanggil Mbak Mbak Ike. Snackbox. Mbak Snackbox ya, ya Mbak Snackbox, Snackbox. karena memang nama jualan online, bakulan online saya Snackbox Probolinggo. Saya itu domisili di kabupaten ya sebenarnya. Saya dari Pesawahan Tiris. Jauh loh ya. Dari kabupaten, lumayan lah, wong Lumayan. gunung. Wong gunung. Wong gunung, jadi Sama aku juga wong gunung, Mbak. wong gunung yang memang pengen merintis di kota. Seperti itu dengan melalui bakulan online ini. Bakulan online. Awal mula saya catering tahun 2015 itu dulu. Saya itu jualan kue biasa, kayak kue-kue kotaan. Kue-kue biasa snackbox gitu ya. Snackbox gitu. Makanya saya ngambil nama Snackbox. Ike Snackbox Probolinggo seperti itu. Memang masih kue-kue dengan tart juga nggak terlalu banyak, tapi kok dirasa monoton aja. Terus peminatnya juga kurang, terus juga makin banyak saingan. Awalnya itu saya itu tertarik gabung jualan bakulan online gini tuh karena dulu kan tahun 2015 itu kan lagi hitsnya grup Wiskul, Wisata Kuliner atau Kuliner Probolinggo itu. Saya join grupnya, kok banyak bakul-bakul rumahan yang mulai ngepost jualannya kayak gitu. Masakannya di rumah atau bikinannya di rumah di post kok laku, kok saya tertarik. Akhirnya saya nyoba-nyoba dengan usaha pertama saya adalah tuh yaitu jualan kue snackbox itu. Kue-kue basah lah ya. Biasanya buat rapat-rapat gitu biasanya buat undangan. Kayak gitu Mbak. Tapi kok ternyata makin banyak saingan dan saya tuh kok minder, kalah dengan yang mbak-mbak di kota kayak gitu, bakul-bakul di kota. Aku kok mulai bikin saya selain kue gitu. Akhirnya dengan basically saya dulu memang kuliah di bidan, ada embel-embel. Jadi dulu bidan Mbak Ike ini. Saya dulu mantan bidan. Jadi dulu bidan, cuman yang pinter masak ini Mbak Ike. Benar sekali, karena hobinya dimasak di kue kayak gitu. Jadi saya kayak lebih enjoy di seperti ini. Setelah itu apa ya yang bikin kira-kira yang lain, bakulan apa yang lain sekiranya masyarakat Probolinggo itu bisa nerima kayak gitu. Saya nyoba
dengan basically saya kuliah di bidan, ya apa kalau bikin catering sehat kayak gitu, Mbak. Ya apa kalau bikin catering sehat, dulu waktu di kuliah bidan kan juga diajari cara ngitung kalori, apa gimana cara Di sekolah ya, pas kuliah waktu ya. itu secara garis apa basicnya kayak Basicnya, gitu. Setelah Berapa itu tahun jadi bidan Mbak Ike? saya dulu mulai lulus, saya itu PTT 4 tahun 4 di tahun di desa, desa. iya 4 tahun di desa. Setelah itu saya Menu lebih sehat, ya, menikmati di kuliner. bakulan kayak gini, mencoba peruntungan di usaha Usaha lain, ya kayak ya. gini. Terus dari menu sehat yang saya sih taunya pertama kali Mbak Ike tuh ya dari menu sehat dulu itu. Iya, Terus apa namanya akhirnya kok ini apa namanya kayaknya menarik ya menu seperti ini gitu kan paling jarang. iya. Sekarang itu banyak yang menu-menu itu yang bukan yang tidak menyehatkan ya, tapi em, di apa namanya untuk ibu itu biasanya tuh kendalanya seperti yang kemarin saya bahas dengan Cici Elizabeth yaitu berat badan. Jadi kebanyakan itu sekarang orang-orang itu pilih menunya menu sehat gitu. Terus untuk menu sehat waktu itu apa namanya? Bagaimana Mbak Ika? Apakah selain di sekolah ya, apakah ada apa namanya ahli gizi khusus yang Mbak Ika apa namanya rekrut atau gimana gitu kan? Otomatis harus Betul. apa namanya kontrol dari kalorinya harus Betul, berapa betul. gitu ya Mbak? Iya, dulu Itu kan gimana? memang saya fokusnya di catering diet, penurunan berat badan. Nah, otomatis saya harus perlu banyak belajar tentang gimana cara menghitung kalori itu sendiri, gimana dengan orang yang dengan berat badan seperti ini butuh kalori berapa, butuh asupan makan berapa untuk menurunkan berat badan kayak gitu. Selain diimbangi dengan olahraga, juga makan sehat kan juga penting juga Iya ya. betul. Jadi saya mencoba banyak belajar juga dari kelas-kelas online di salah satunya kelas online untuk masak-masak menu sehat Menu seperti sehat. seperti itu dulu diajari cara menghitung kalori per makanan seperti itu Mbak. Jadi saya nggak moro-moro wis iki catering dengan kayak gini berapa kalori kan saya harus tahu saya nggak moro-moro Nggak sembarangan nggak. masak Nah untuk menu betul. sehat ya. Dan bahan-bahannya juga dulu awalnya sih saya pertama kali menarik gimana biar dapat customer dengan menu kayak gitu. Itu dulu cuma menyediakan makan siang aja, kayak Oh gitu. lunch pack gitu Lunch loh, pack, Mbak. Jadi lunch pack dengan bonus nanti dengan buah. pembelian paket kayak gini Oh, dapat dessert dapat juga. dessert ya. Sebenarnya dulu masih awal-awal masih 2 3 udah seneng banget Mbak, dapat customer 2 3 sehari itu seneng banget. Terus begitu ada yang ikut sampai seminggu sudah seneng, ada yang 3, terus semakin banyak testi yang masuk, udah ada yang 3 hari udah testi masuk, Mbak aku ikut catering makan siangnya sudah lingkar perutku kok berasa jalan aku longgar, kan saya longgar. makin semangat, semakin senang jualan catering ini kayak gitu. Jadi saya terus mendalami terus sampai kerjasama dengan nutrisionis. Jadi di sini saya kerjasama untuk nutrisionis, jadi saya customer juga alhamdulillah semakin bertambah. Jadi saya cuma modal apa Menyediakan. menyetorkan misalnya Mbak Santi ikut catering diet saya. Oh, ya. Pokoknya Mbak Santi minta data berat badan seperti itu, umur berapa kayak gitu. Isin aku Mbak berat badanku. Kayak gitu saya kan nanti tinggal setor ke nutrisionis saya, nanti yang hitungkan berapa kalori yang dibutuhkan, nanti beliau nanti yang bagian masaknya, bagian pengolahan baru Mbak Ike. jadi kayak gitu. Jadi termanajemen Mbak. Jadi tahu perkembangannya selama ikut catering ini apa aja, misalnya lingkar perut, lingkar lengan atau apa, semua kan diukur juga, perlu untuk tahu juga kayak gitu. Jadi mungkin apa namanya karena waktunya habis di kuliner ya, akhirnya terpaksa bidannya nggak praktek ya Mbak ya Ike. betul. Tapi apa sempat praktek Mbak Ike dulu? Iya, dulunya sih saya sempat praktek setelah resign dari PTT karena ada masih bisa melanjutkan surat izin bidannya masih bisa dipergunakan. Akhirnya saya nyambi catering dengan praktek bidan. Kok malah
lebih lebih dari aja lebih ya, kulinernya ya. maksudnya ya daripada harus harus ngalah ini yang mana, akhirnya saya mutusin yang kuliner aja dilanjutin seperti itu, soalnya kan suami juga support juga kayak gitu. Itu yang Saya penting. dan juga kalau catering diet ini kan itu loh Mbak, apa kayak bahan-bahannya juga kan organik. Jadi Itu dulu waktu tahun susah enggak, Mbak? 2015 emang agak susah sih Sekarang banyak untuk ya mendapatkan apa bahan-bahan sayur-sayur organik kayak organik. gitu, sayur organik terutama kan dulu saya harus ke Malang ke Surabaya belanjanya untuk memenuhi. Jadi bukan nggak percaya dengan olahan apa namanya apa petani Petani lokal, lokal. cuma yang organik pasti lebih nutrisinya juga beda kayak gitu Ya Mbak. betul. Karena Jadi tanpa apa namanya obat-obatan iya ini betul ya, tanpa pestisida, pupuk pestisida. kayak gitu. Dan Ya. ini saya taunya itu juga Mbak Ika ini langganannya adalah Ibu Bupati, Bu Tantri. Nah, bagaimana sih Mbak Bu Tantri sampai tahu gitu loh, Mbak Ika ini sampai apa namanya menunya sampai dikenal Bupati itu awal ceritanya tuh gimana Mbak? Nah, ya itu alhamdulillah ya sampai didengar ibu, dan ibu alhamdulillah ikut kurang lebih beberapa bulan itu pernah ikut catering diet saya, catering untuk makan siang seperti itu Mbak. Jadi awalnya itu saya tuh dulu punya pelanggan, boleh saya sebutin namanya? Boleh, enggak Oh apa-apa. iya, Mbak Winda dulu, Mbak Winda itu dulu di Kabupaten. kabupaten, jadi beliau di lingkup ibu memang bekerja di lingkup ibu. Mungkin Dari situ awal dari mulanya situ ya. merekom mungkin Mbak, akhirnya saya tuh disuruh bikinin meal plan untuk ibu, contoh dulu 1 minggu kalau cocok dilanjut. Terus ya Ternyata alhamdulillah cocok, dan ibu lebih dominan suka itu loh Mbak, menu-menu yang ikan seperti itu. Jadi saya memang kalau ibu ini lebih ke ikan-ikan yang protein agak apa lemaknya agak rendah seperti itu. Kalau waktu ibu ikut sebenarnya setelah ibu ikut beliau itu jadinya customer saya tambah banyak gitu. Jadi alhamdulillah dari mulut ke mulut, dari postingan ke postingan gitu ya Mbak Ika ya. Iya, memang kekuatan medsos bener. Kalau kita apa namanya bijak menggunakan medsos pasti segi positifnya pasti akan kita rasakan gitu. Contohnya buat jualan, menghasilkan uang itu bagus sekali. Terus apa namanya untuk menu selain menu sehat, terus apa namanya bikin cake, kue, apa segala macam. Itu Mbak Ika belajar otodidak atau memang sekolah lagi atau gimana, atau ikut kursus-kursus? Kan kebetulan di Probolinggo juga ada kursus-kursus seperti itu, atau mungkin di luar kota atau gimana? Iya. Saya bertahan sama catering diet emang cuma 2 tahun aja Mbak. Oh 2 tahun. Sekarang udah enggak ya? Jarang ya? Masih tapi jarang ya? Sekarang memang untuk daily servingnya untuk perharinya memang saya enggak. Sudah masih temporary close saja. Untuk lanjut mungkin masih nanti tunggu benar-benar matang dulu, digarap dengan matang dulu. Dulu cuma 2 tahun karena banyak kendala juga, karena memang harus saya tuh kan karena memang dari tiris ya, wirawirinya nganternya kan dengan customer yang banyak dan butuh waktu ya. Butuh waktu. Belum masaknya. Juga belum masaknya, terus kurirnya juga tenaga kurir nggak sebanyak sekarang waktu itu. Dulu kan satu kurir itu banyak yang make kayak gitu, jadi ngantri-ngantri kadang orang gantian, kan sesuai rute. Sedangkan orang diet kadang kan lapar nunggu lama, jadi Mbak kok makananku belum nyampe kayak gitu. Kendalanya salah satu juga masalah yaitu pengiriman dan bahan-bahannya agak susah. Bahan-bahannya juga saya memang karena bahannya memang kebanyakan belanjanya di luar kota, jadi kok makan waktu dan gimana, dan anak juga punya anak yang di rumah akhirnya keteteran juga, akhirnya ngalah dulu catering dietnya. Nah, catering diet cuma saya itu sesekali buka PO makanan sehat seperti salad-salad seperti itu Mbak, seperti lunch box yang tapi sesekali aja. Jadi udah ada enggak rutin seperti dulu. Nah betul, hanya sekali buka PO itu seperti apa. Jadi kalau misalkan apa namanya
pas Mbak Ike sempat aja baru open order gitu. Nah, Nanti betul. berapa orang yang pesan, nah pas baru Betul dibuatkan. sekali. Seperti itu namanya Seperti open itu. PO. Terus Jadi apa? Oke. setelah dari catering duet sudah close, ya karena jiwa saya juga lebih banyak dominan di baking, buat kue, tetaplah kuenya saya coba upkan lagi, perkuean juga. Bikin kue-kue lagi dan alhamdulillah bikin dessert-dessert seperti itu. Kan kalau kue ini nggak tiap hari ada orang ulang Orang tahun pesan. ulang tahun juga apa gitu. Karena saya akhirnya nyoba bikin dessert, bikin salad kayak gitu, Mbak. Dengan kayak gitu saya bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah. Mbak Rutin. Ike ini kalau di kota itu siapa yang nggak kenal Mbak Ike pasti dengan menu sehatnya sebenarnya. Dan kue-kuenya itu unik-unik semua. Bener namanya sudah familiar lah kita ya Mbak ya. Kayak misalkan roll cake atau apalagi lah namanya. Apalagi dulu yang sempat viral ya Mbak. Apa itu? Budapest cake ya, Budapest. Nah, itu itu sempat viral juga dulu. Ya, pertama kali Mbak Ike ya? Iya, dulu Pertama kali Mbak pernah Ike ini bikin kayak yang gitu. Ya karena memang Budapest itu memang salah satu cake rendah kalori kayak gitu, makanya peminatnya juga banyak juga. Nah, akhirnya dari situ semakin banyak yang mengenal beliau, akhirnya semakin dikenal mulai dari menu sehatnya, kuenya, segala macam. Kalau kue-kuenya ini saya salut sama Mbak Ike tuh selalu unik-unik gitu. Saya aja kadang mikir, "Ih, kok bisa ya kepikir sampai harus roti tar dikasih ini kok bisa gitu ya sama Mbak Ike. Saya sampai nggak ini karena saya memang nggak bakat saya di kuliner. Jangankan bikinnya, saya ngelihatnya aja, aduh ya Allah, banyak banget. Terus apa namanya kembali lagi ke menu sehat tadi Mbak Ike. Iya. Menu-menu sehat itu seperti apa sih Mbak Ike? Misalkan ada kayak misalkan salad seperti ini kan sudah tergolong dari menu sehat ya. Selain ini apa? Termasuk seperti yang saya lihat di postingan-postingannya Ibu Bupati Bu Tantri itu ya kan banyak banget menu sehatnya dari Mbak Ike itu ada macam-macam. Biasa apa terbuat dari ada bahannya dari chia seed atau almond atau apa lagi. Itu gimana apa namanya? Iya. Mendapatkannya itu di mana gitu. Iya, betul kata Mbak Santi kayak itu. Nggak melulu soal bahan sih Mbak sebenarnya kalau menu sehat ini. Yang penting kita itu cara mengolahnya. Cara mengolahnya. Tahu pun jadi sehat kalau kita olahnya juga dengan bijak, dengan benar kayak gitu. Dengan minim oil kayak gitu. Oilnya kita ganti dengan minyak olive oil seperti itu canola oil. Jadi nggak melulu dari bahannya yang harus premium atau apa, enggak kayak gitu. Nah, kadang orang kan menilai menu sehat itu pasti bahannya mahal. Saya juga dulu itu sempat apa namanya coba menu sehat gitu kan ya. Bahan-bahannya itu saya cari di Instagram kok mahal banget gitu. Iya. Makanya kan mungkin menunya Mbak Ika kalau misalkan dibilang mahal itu sangat wajar sekali karena manfaatnya juga banyak sekali yang kita dapatkan. Iya, memang kebanyakan nutritional food kayak gitu memang dengan harganya lumayan mahal. Ya karena bahannya juga yaitu tadi kayak makanan organik kan nggak pakai pestisida, terus penanamannya saya sih nggak tahu cara nanamnya atau dapatnya kayak gimana. Yang jelas memang untuk dapetin sesuatu yang baik itu pasti ada proses yang panjang seperti itu kayak gitu Mbak. Terus sekarang ini kan sudah apa namanya merambah ke dunia kafe sekarang ini baru dibuka kafe ya Mbak Ike ya. Di mana Mbak Ike alamatnya? Mungkin bisa disebutkan apa aja. Sebenarnya nih kafe konsepnya seperti apa, terus apa menu andalannya? Monggo. Ya alhamdulillah setelah catering di online saya nyoba offline dengan buka warung atau kafe ya kayak gitu. Nah, terserah lah pokoknya tempat makan di situ. Salah satu supporter dari Mbak Santi sendiri. Soalnya saya pesen de kayu meja barnya. Oke. Itu saya buka dulu awal tahun 2020 ini. Saya mencoba di kafe nyoba offline jualan dengan menyuguhkan menu-menu. Konsepnya awal sih nama kafenya Uyah Gulo. Kenapa dinamai Uyah Gulo?
Uya Gulo. Ya apa ya Mbak ya? Karena kalau kita di dapur nggak Nggak luput lepas dari nggak dari lepas uyah gula. dari garam sama gula. Gula, iya iya Seperti benar. itu. Pasti dibutuhin lah kayak Mm-mm. gitu. eh saya bikin Kafe, kafe kafe. Uya Gulo itu Mm-mm. dulu dengan konsep memang dessert dan salad kayak gitu. Mm-mm. Kebanyakan dessert dan salad. Mm-mm. Menu-menu saya waktu awal buka itu. Buka. Mm-mm. Jadi nyoba dengan gimana dengan ready dengan tanpa PO kayak Tanpa gitu PO ya. tanpa sistem PO dengan sistem ready kayak gitu peminatnya seperti apa. Ready setiap hari. Dekat dengan customer sendiri nggak perlu Heeh. harus jauh nunggu-nunggu PO Nunggu ready tiap PO. hari Heeh. bisa datang ke Uya Gulo kayak gitu Mbak. Sebenarnya waktu itu begitu Mbak Ike mau buka kafe tuh, aduh saya seneng banget ya ampun, nggak usah nunggu sampai 1 bulan gitu baru Iya buka PO salad karena tuh betul. apa namanya menu andalannya itu sebenarnya salad ya Mbak Salad Ike ya. lebih banyak salad sih Mbak Selain saya. selain salad apa Mbak Ike? Menu andalan di Uyah Gulo Nah, ini. karena konsep awal memang dessert and salad, karena saya harus juga up to date dengan Mm-mm, mm-mm. menu-menu yang Baru diminati, yang diminati ya. sampai sampai saat ini saya sudah beberapa kali ganti menu, Ganti menu. menyesuaikan Nambah ya, nambah menu ya. nambah yang ada yang diganti, ada yang Oh, ditambah, gitu. menyesuaikan minat dari masyarakat Probolinggo itu sendiri. Mm. Jadi nggak cuma ada dessert dan salad aja. Kalau sekarang sudah lagi tren dengan kok barbekyuan, Barbecue, nge-grill negeri ala-ala Suki kayak lah. gitu loh Mbak. Nah, yang masak-masak sendiri, ada kompornya di meja. Nah, itu ada di Uya Gulo. Dan di sini juga jarang ya Mbak Ike Iya, ya. awalnya saya Awal. nyoba Mm-mm. awalnya karena memang belum ada waktu itu saya belum ada apa-apa saya Jarang nggak ya. tahu memang Jarang, jarang ha-ha. di Probolinggo dengan konsep seperti itu nyoba kan sudah di kota besar Di sudah kota ada besar sudah banyak. dengan Mm-mm. saya dengan konsep minimalis menyediakan pokoknya apa yang lagi tren kuliner saya coba Saat ini. saya serving di kafe saya kayak gitu Mbak dan sampai sekarang masih bertahan dengan grill-grillannya kayak gitu Dan dulu menunya itu enggak sebanyak ini ya Mbak Ike ya. ya betul gini nambah ya Mbak ya Nah, sekarang tambah banyak, tambah bingung Tambah kalau nah mau ya makan. soalnya sekarang juga kita kopi juga dulu Oh kan ya ada kopi. ada kopi juga Kopi-kopian juga ada kopi-kopian yang dan mau orang kaum mau milenial sekarang kan suka ngopi loh jadi ya saya harus betul. Terus apa namanya? Kalau sekarang kan menu sehatnya juga sudah jarang, sudah ada kafe. Mungkin waktunya Mbak Ike lebih tersita untuk kafe ya. iya Tiba-tiba ada nggak yang menanyakan, Mbak aku pengen menu sehat atau gimana gitu? Otomatis mungkin enggak apa namanya Mbak Ike bisa menghandle itu iya untuk sementara ini. ya kalau untuk saat ini memang memang belum bisa Belum bisa. belum Ini bisa karena sebenarnya banyak loh Mbak masih banyak yang minat dengan catering diet itu soalnya kan kepedulian masyarakat sudah ngerti pola hidup sehat ya. pola hidup sehat apalagi di era pandemi kayak gini loh Nah, Mbak butuh booster yang memang cukup bagus ya. yang benar-benar harus ditunjang dengan Menu menu sehat. makan yang benar atau dengan kayak gitu Mbak. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari beberapa teman saya, Mbak, karena mungkin dulu tuh jadi langganannya Mbak Ike. Terus Iya. sekarang kok nggak pernah lagi menu sehat. Aku apa namanya? Kemarin cuma coba aja ke kafenya. Kafenya juga ada banyak menu sehat sebenarnya. Kalau kita apa namanya kangen sama masakannya Mbak Ike, coba ke kafenya. Kafenya ada di mana Mbak Ike? Di Jalan Tengku Umar, tepatnya di belakang toko baby shop Cipika Cipiki. Oh ya, Iya. di situ. Daerah situ Mbak. Jadi di jalan apa itu? Dan searah ya Jalan, Mbak ya. ya pokoknya yang tahu ada toko baby shop di situ, jalan apa itu namanya saya juga nggak tahu. Tengku Umar. Jalan Teguh Umar ya. Iya. Jalan Teguh Umar dan di situ ada pelangnya Uya Gulo. Pokoknya dia warnanya dominan kuning. Nah, ya. Pasti kelihatan udah dari jalan. Terus apa namanya? Selama ini dengan mulai dari apa namanya bakul ya, bakul menu sehat sampai sekarang ini buka kafe sendiri kan otomatis lebih enak ya Mbak Ike lebih customer-customernya Mbak Ike yang di kota juga lebih dekat seperti itu. Ada kendala-kendala nggak selama ini
apa jadi apa sih namanya hambatan lah buat Mbak Ike atau seperti apa gitu? Iya, kendala sih anu Mbak, kebanyakan sih ya banyak sih kendala Mm-mm, karena mm-mm, saya harus bercabang antara mm-mm, snack mm-mm, box, Uyah Gulo, sekarang mm-mm. gimana caranya bisnis itu tetap jalan. Jalan Gimana dua-duanya iya dengan barengan. offline maupun Heeh, online-nya harus online. Heeh. dengan kayak gitu. Makanya saya kalau kan untuk snack box saya tetap PO dulu aja, Oh, nggak PO ya sesuai sistem PO permintaan aja. sesuai permintaan aja dengan sempatnya kapan bikin sesuatu, bikin Mm-mm, PO-an kayak mm-mm. gitu. Kalau biar imbang dengan yang di kafe kayak Kafe, gitu, Mbak. jadi biar Heeh. ndak terbengkalai juga Iya, di kafe karena karena masih di-handle sendiri kan. semua sendiri ya Mbak. Ya, Mm-mm, masih karyawannya juga masih terbatas kayak mm-mm, gitu. mm-mm, Masih kendalanya masih semuanya di-handle mm-mm. sendiri kayak gitu, Mbak. Apalagi harus setiap hari pulang PP Nah, kota ke iya. Tiris ya Mbak ya. Betul. Itu sangat memakan Karena waktu berapa jam itu ke sana? saya perjalanan 40 menit paling cepat. 40 menit paling 40 paling cepat. cepat. Belum 40 lagi menit. kalau ada macet-macetnya. Nah, Nah, itu kendalanya mungkin selama ini ya Mbak iya, Ike ya. iya, Terus Mbak. lagi Harus sayur-sayur ngerti. organik itu juga di sini susah didapat. Nah, kalau sekarang sih alhamdulillah Sekarang udah banyak gampang, ya, Mbak. Iya, udah gampang sekarang ya. sudah banyak toko-toko yang atau Oke. Terus yang untuk sudah nyediain. pelanggannya di Cafe Uyah Gulo ini Mbak, rata-rata itu kalau saya lihat di postingan-postingan Facebook sama Instagram itu kebanyakan Mm-mm. pegawai-pegawai. Atau mungkin ada yang lain pelanggan-pelanggannya Mbak Ike? Sebenarnya lebih ke kaum milenial apa ya, Mbak? Kaum Anak milenial, muda, anak muda udah ya? muda juga banyak, Mm-mm. Mbak, nggak Mm-mm. melulu sama ibu-ibu muda Mm-mm. kayak gitu. Mm-mm. Yang datang juga Mm-mm. tapi dominan cewek sih. Dominan Kalau cewek cowok ya. mungkin karena Kalau cowok pasti ngopi ya. ya kendalanya juga karena tempatnya saya juga kecil jadi untuk Kecil. keluarga kecil sih Mbak. Kalau keluarga besar memang kadang wis Belum. nyerah lihat. Mm-mm, mm-mm. Ya kendala juga masih Terus tempatnya apa gitu. nih selama ini buka kafe ini ada nggak komplainan atau soal rasa atau mungkin soal apa ya? Biasanya kan kalau kita makan di luar itu tentang rasa atau mungkin keasinan atau mungkin karena maaf ya pas kotor atau gimana gitu pernah nggak Mbak Ike mengalami hal Eh, seperti itu? Kalau untuk komplain seperti itu, saya kebanyakan terima komplain itu masalah tempat aja sih, Oh Mbak. tempat aja ya Ya, selama untuk ini ya. penyajian atau apa, alhamdulillah Mm-mm-mm. belum. Ya, pernah sih kalau masalah keasinan atau kurang asin Mm-mm. gitu, kayak gitu. Oh Tapi gitu. kan Tergantung mengkarenakan selera ya selera, berarti ya jadi saya tetap menyediakan garam sama lada di sedia meja. di meja kayak gitu Mm-mm. untuk menyesuaikan lidah Lidah. personal kayak gitu, Mm-mm. Mbak. Mm-mm. Terus apa namanya? Sekarang ini kan banyak juga Mbak kafe-kafe baru bermunculan, terus apa namanya? Bakul-bakul kue juga bermunculan. Apa langkahnya Mbak Ike untuk tetap bertahan sampai detik ini? Mhm. Maksudnya masih tetap produknya Mbak Ike itu adalah unggulan gitu loh. Mhm. Gimana Mbak Ike? Kalau saya pribadi, saya tetap yang penting itu selalu up to date Up lah, to date, Mbak, upgrade terus ya upgrade terus, apa yang jadi tren saat ini. saat ini, kayak gitu. Olahan kuliner apa, selalu Mm-mm. meng eee, meskipun dengan bentuk kayak kata Mbak cuma roti Mm-mm. gulung kayak Hmm, gitu, semua bisa bikin, tapi mm-mm. kita bikin versi yang lain Versi kayak yang gitu, lain. kayak gitu. Pokoknya bikin olahan yang itu memang menonjolkan karakteristik bakulan kita. Mm-mm. Semua bakul itu sebenarnya Pasti eh, rasanya sama karena iya, resepnya sama ya iya, Mbak ya. semua bisa Nah, bikin semua meski bisa. Tapi aku nggak bisa Mbak. Kalau aku mau coba bikin kue, iya. pasti suami saya di rumah tuh wes ojo timbang bawa duit. Sebenarnya bisa, sebenarnya cuma Soalnya nggak pede mungkin, ya Mbak. enggak Mbak pasti enggak bisa. Soalnya pasti bantet. Nah, untuk apa namanya? Cafe Uyah Gulo ini baru berapa bulan Mbak? Saya mulai awal tahun berarti kurang lebih sudah 8 8 bulan bulan, ya, iya. 8 bulan. Terus beberapa bulan ini kita sudah terkena pandemi seperti Iya, ini. benar. Terus apa namanya? Di mulai 8 bulan ya Mbak Ike ya Iya. buka Uyah Gulonya itu. Mm-mm. Terus tiba-tiba ada ujian untuk seluruh dunia yaitu pandemi COVID-19.
Gimana Mbak Ike? Sekarang sudah new normal kembali. Antisipasinya kafe untuk menghindari penyebaran virus itu mungkin apa, mau dikasih apa itu seperti apa ya Kulo? Iya, benar sekali. Berdampak sekali, Mbak. Berdampak sekali ya. Saya selama pandemi ini Mm-mm. mulai dari omset jelas turun kan Mm-mm. waktu itu juga orang masyarakat masih takut untuk nongkrong salah Mm-mm. satunya sejak diumumkan untuk new normal ini Ya. mulai sedikit-sedikit adalah yang mulai dine in di Mm-mm. tempat Mm-mm. ya kami tetap mematuhi protokol kesehatan dengan Mm-mm. salah satunya menyediakan tempat cuci tangan kayak Mm-mm. gitu, Mm-mm. sanitizer dan juga eh, apa itu Mbak, desinfeksi tempat-tempat Mm. tempat-tempat makan kayak gitu, Penyemprotan ya. penyemprot kita semprot rutin tiap hari, mulai Mm-mm. buka tutup juga kita semprot Disemprot. dulu dengan desinfektan kayak gitu Mbak, Mm-mm. kita juga untuk Menghindari meminimalisir kayak gitu penyebaran virus penyebaran ya. Karena kayak nggak gitu. menutup kemungkinan ada orang dari mana aja bisa ke Nah, situ ya Mbak betul ya. sekali. Heeh. Terus oke lah sekarang sudah mulai menekuni dunia kuliner, sudah mulai enjoy kelihatannya Mbak Ike. Terus kangen nggak sih tiba-tiba ya aku pingin dia ini ke bidan lagi tuh. Pernah nggak sih Mbak seperti itu? Ya, ada lah Mbak perasaan kangen dulu Mm-mm. aku dulu gimana deketnya dengan masyarakat kayak Mm-mm. gitu Mm-mm. adalah saat nolong persalinan Mm-mm. dulu di Mm-mm. pelosok di Mm-mm. omah di nisor jurang istilahnya kayak Iya, gitu Mbak kan dengan apa geografis tiris yang iya, kayak masih kayak seperti gitu itu. Heeh. masih nolong persalinan didampingi dukun kayak Mm. gitu Oh gitu ya, masih di sana dulu masih ada gitu ya Mbak? singkur-singkuran sama dukun juga Oh masih gitu ada ya. dulu waktu zaman saya sih mungkin sekarang Heeh. sudah pendampingan seperti Mm, itu mm, Mbak. mm, mm, Ada lah kangen-kangen gimana ngatasi gawat darurat sendiri gimana mm. rasanya kayak gitu ada kangennya Mm. juga. Ada kangennya juga. Tapi kalau misalkan suatu saat Mbak Ika dimintain tolong untuk persalinan gitu masih inget ya Mbak? Lah ya itu takut ikatnya wajan sama sudut Karena selama ini yang yang dipegang dipegangnya udah wajan, iya sodel, grill seperti itu medsos. gitu. Iya. Suka dukanya ini dengan rumah yang sangat jauh sekarang ini kan otomatis kan mata pencariannya kan sekarang di sini ya Mbak di Iya kota. alhamdulillah. Apa namanya? Ada nggak sih apa namanya kisah sedihnya Iya. tiba-tiba bahan tidak dapet atau Nah, apa namanya sayur tidak dapet tidak iya. datang itu kebetulan memang sayur-sayur seperti itu kan dari luar kota ya Iya, Mbak Mbak, ya. heeh, Nah iya. itu ada nggak sih Mbak? Banyak Mbak, sering Mbak. Ya, terutama saya kan memang kalau ada pesanan gitu jangan dadak. Oh Soalnya memang iya saya basicnya kan bahan juga harus harus belanja. belanja Harus turun dulu. gunung dulu baru dapat bahan kayak gitu. Terus dulu Bayangin ya. jadi jangan dadak lah minim H-10 jadi saya Amin. bisa prepare juga Mm-mm. semaksimal mungkin biar Mm-mm. bisa maksimal nanti waktu diterima customer kayak gitu. Makanya saya Mm-mm. ngadain sistem PO itu tujuannya gitu biar Biasa siap-siap ya. biar saya bisa siapkan jauh-jauh hari kan. Kalau dulu sih jalannya anu Mbak rusak makadam Mm-mm. banget. Kalau sekarang Sekarang udah alhamdulillah enak ya. alhamdulillah sudah Mm-mm. aspalnya bagus. Kalau Sudah dulu bagus. sedihnya itu wis bawa kue tar itu gronjal-gronjal Ah, lah. itu Akhirnya menceng-menceng Men- wis belepotan. Aduh iki apa nyampe customer Mbak gitu. mungkin Awalnya solusinya Mbak Ika harus pindah ke kota ini. amin amin bismillah. Doain aja Mbak. Amin amin. Kan lebih enak ya Mbak ya. Nggih, Terus apa namanya? Oke lah. Kita untuk apa namanya menutup acara. Ada ndak sih pesan-pesan khusus dari Mbak Ika untuk mungkin saat ini ada adik-adik kita atau yang di luar sana masyarakat Probolinggo yang mau mendalami bisnis kuliner seperti Mbak Ika tuh apa tips-tipsnya dari Mbak Ika? Ya, untuk teman-teman Mm-mm. calon bakul atau yang Calon bakul. calon bakul yang memang sudah menemukan passion di perkulineran, Perkulineran. tetap menampilkan sesuatu yang sesuai sama karakteristik kita. Bakulan boleh sama, tapi tonjolkan apa yang beda kayak gitu. Tonjolkan sesuatu yang beda, entah itu dari eh, cara promo kita, cara packaging kita kan pasti nanti Iya, beda-beda. menimbulkan karakteristik sendiri sehingga
orang pun customer menilai dengan lihat makanannya aja, oh ini Oh, buatan ini Mbak pas, itu, oh nah, ini ya, ya, buatan ya. Mbak Bakul itu sudah kelihatan kayak gitu. Jadi susahnya membangun karakteristik apa hasil tangan kita itu Kesehatan. harus benar-benar kita Pikirkan matang-matang ya. kayak gitu Mbak. Harus Nah, beda lah kayak pasti gitu. beda. Nah, memang apa namanya itu yang paling susah sebenarnya. Kalau Iya. cuman bikin kue atau bikin apa namanya cake gitu sebenarnya resepnya itu di mana-mana itu Nah, sebenarnya betul. sudah ada ya Mbak Ika ya. Cuman bagaimana kita agar kelihatan lebih menonjol bahwa itu loh hasilnya kita gitu, seperti itu. Oke Mbak Ika, terima kasih sudah apa namanya sudah datang di program NTV kita di Siapa Dia Dia Siapa. Jauh-jauh dari Tiris hari ini. Berarti ini Spesial. langsung buka kafe nih. Iya, Oh, benar. langsung buka kafe. Spesial untuk NTV loh. Jauh-jauh dari Kesempatan. Tiris pagi-pagi. Biasanya buka jam berapa, Mbak? Saya selama pandemi bukanya sore, Mbak. Oh, bukanya sore. Kali ini Biasanya jam siang sih. Kalau ah, pandemi ini hari ini khusus bukan. NTV, Mbak Ike datang pagi-pagi ke kota. Alhamdulillah dibawakan salad juga. Lain kali mungkin bisa dicoba langsung ke Cafe Uya Gulo, ada di jalan mana tadi? Tengku Umar. Jalan Tengku Umar di belakang toko baby shop. Di situ pokoknya lebih dominan ke kuning-kuning, warna kuning. Iya. Nah, di situ lokasinya. Atau mungkin bisa cek Instagramnya di mana Mbak Ika? Di Instagramnya? uyagulo.bbl. Nah, itu bisa dicek di situ. Menu-menunya ada semua di situ. Ya. Kalau misalkan nggak tahu ini menu ini kayak apa sih? Iya. Nah, itu bisa dicek di situ. Kadang memang dari menunya itu kita belum familiar sebenarnya ya Mbak Ika ya. Karena menu-menunya itu menu-menu ala-ala modern gitulah. Jenenge Jawa tapi. Jenenge Jawa tapi menunya modern. Jadi kalau misalkan nggak tahu ini menu ini apa ya, nah itu bisa dicek gambarnya lewat Instagram. Oke? Saya Santi Wilujeng dan Mbak Ika di program Siapa Dia Dia Siapa NTV Kita Official. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe NTV Kita Official. Di follow Instagramnya juga. Dan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NTV